percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren, Pulau Flores selain dikenal akan keindahannya, juga menjadi basis Katolik di Indonesia. Tak heran, Flores terkadang dijuluki sebagai Vatikannya Indonesia. Pulau yang memiliki 9 kabupaten ini, seluruhnya merupakan mayoritas Katolik. Sahabat Katoliko keren, daerah-daerah mayoritas Katolik ternyata tak hanya berasal dari kabupaten-kabupaten di Pulau Flores NTT, tapi juga terdapat di luar Pulau Flores. Berkat karya para misionaris maupun pewartaan iman oleh umat, kabupaten-kabupaten di luar Pulau Flores ini akhirnya menjadi mayoritas Katolik. Inilah 14 kabupaten atau kota di Indonesia di luar Pulau Flores yang ternyata adalah daerah mayoritas Katolik menurut data Kementerian Dalam Negeri bulan Juni 2022. Adakah daerahmu? 14 Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku. Kabupaten yang beribu kota di Langgur ini ternyata merupakan daerah mayoritas Katolik di Indonesia dan satu-satunya daerah mayoritas Katolik di Kepulauan Maluku. Ya, sebanyak 42% dari penduduk Kabupaten Maluku Tenggara beragama Katolik atau 53.678 jiwa umat. 30% lainnya beragama Islam dan 28% sisanya beragama Protestan serta agama lain. Kabupaten ini memiliki 13 paroki yang masuk dalam wilayah Keuskupan Amboina. Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini juga menjadi daerah mayoritas Katolik di luar Pulau Flores. Sebanyak 47% dari penduduk Kabupaten Sekadau merupakan umat Katolik atau 99.980 jiwa umat. 39% lainnya beragama Islam dan sisanya 14% merupakan Protestan dan agama lain. Kabupaten ini memiliki 7 paroki yang masuk dalam wilayah Keuskupan Sanggau. 12 Kabupaten Sanggau. Bergeser ke tetangga dari Kabupaten Sekadau ada daerah mayoritas Katolik lagi, yaitu Kabupaten Sanggau. Sebanyak 49% dari penduduk Kabupaten Sanggau merupakan umat Katolik atau 238.386 jiwa. 34% lainnya beragama Islam dan sisanya 17% adalah Protestan, Buddha, dan agama lain. Kabupaten Sanggau memiliki 19 paroki yang masuk dalam wilayah Keuskupan Sanggau yang mencakup wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Meski hanya mencakup 2 wilayah kabupaten saja, namun karena 2 kabupaten ini merupakan mayoritas Katolik, maka sebuah wilayah keuskupan dapat berdiri. Di sisi lain, Kabupaten Sanggau bahkan menjadi basis Katolik terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pulau Kalimantan berdasarkan jumlah umat. 11 Kabupaten Landak. Masih di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak juga menjadi daerah mayoritas Katolik di Indonesia di luar Pulau Flores. Di kabupaten ini, sebanyak 54% penduduknya beragama Katolik atau 215.802 jiwa umat. 46% sisanya adalah Protestan, Islam, dan agama lain. Kabupaten yang beribu kota di Ngabang ini memiliki 8 paroki dan masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Pontianak, serta menjadi kabupaten dengan jumlah umat Katolik terbanyak di Keuskupan Agung Pontianak. 10 Kabupaten Bovendigul. Kabupaten Bovendigul merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, di mana merupakan provinsi yang dimekarkan tahun 2022. Di kabupaten ini, sebanyak 55% penduduknya beragama Katolik atau 35.327 jiwa. Kabupaten yang beribu kota di Tanah Merah ini memiliki 7 paroki dan masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Merauke.
Di sisi lain, Provinsi Papua Selatan sejak dimekarkan menjadi provinsi mayoritas Katolik kedua di Indonesia setelah NTT. 9. Kabupaten Sumba Barat Daya. Bergeser ke Pulau Sumba, di sana ada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi daerah mayoritas Katolik di Indonesia di luar Pulau Flores. Di kabupaten ini, sebanyak 55% penduduknya beragama Katolik atau 174.505 jiwa umat. Kabupaten ini bahkan menjadi satu-satunya kabupaten mayoritas Katolik di Pulau Sumba. Kabupaten yang masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dan beribu kota di Tambolaka ini masuk dalam wilayah Keuskupan Wetebula, yaitu keuskupan yang mencakup seluruh Pulau Sumba. Di kabupaten ini terdapat 17 paroki. 8. Kabupaten Dogiai. Kabupaten Dogiai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, di mana Provinsi Papua Tengah juga menjadi provinsi baru di Indonesia tahun 2022. Di Kabupaten Dogiai ini, sebanyak 56% penduduknya beragama Katolik atau 63.636 jiwa umat. Kabupaten ini bahkan menjadi satu-satunya kabupaten mayoritas Katolik di Pulau Papua, khususnya di luar Provinsi Papua Selatan. Kabupaten yang beribu kota di Kigamani dan masuk wilayah Keuskupan Timika ini memiliki 11 paroki. 7. Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang juga menjadi daerah mayoritas Katolik di luar Pulau Flores. Sebanyak 58% penduduk di Kabupaten Asmat beragama Katolik atau 62.435 jiwa. Kabupaten yang beribu kota di Agats ini terdiri atas 18 paroki dan masuk wilayah Keuskupan Agats. Karena merupakan daerah mayoritas Katolik, maka kabupaten ini dapat mendirikan sebuah keuskupan dan juga mencakup satu paroki dari Kabupaten Mapi, yaitu Paroki Senggo. 6. Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang masih tergolong kabupaten baru ini, yang dimekarkan tahun 2012, ternyata merupakan daerah mayoritas Katolik, bahkan satu-satunya di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, sebanyak 62% penduduk Kabupaten Mahakam Ulu beragama Katolik atau 22.137 jiwa umat. Kabupaten yang beribu kota di Ujoh Bilang ini masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Samarinda dan terdiri atas 5 paroki. 5. Kabupaten Lembata. Di luar Pulau Flores, terdapat juga daerah mayoritas Katolik, yaitu Kabupaten Lembata yang masih satu provinsi. Kabupaten ini terletak di sebelah timur Pulau Flores, tepatnya di Pulau Lembata. Meski berbeda pulau, namun Kabupaten Lembata masuk dalam wilayah Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 70% penduduk di kabupaten ini beragama Katolik, atau 98.449 jiwa. Kabupaten yang beribu kota di Lewo-Leba ini memiliki 15 paroki. 4. Kabupaten Mapi. Kembali ke Provinsi Papua Selatan, selain Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Asmat, terdapat juga Kabupaten Mapi yang menjadi daerah mayoritas Katolik dari Provinsi Papua Selatan. Sebanyak 74% penduduknya beragama Katolik atau 79.102 jiwa umat. Kabupaten ini memiliki 9 paroki, di mana 8 paroki diantaranya masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Merauke, dan 1 paroki lainnya yaitu Paroki Santo Yosep Senggo masuk dalam wilayah Keuskupan Agats Asmat. 3. Kabupaten Belu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di luar Pulau Flores, selain terdapat Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Lembata, terdapat juga sejumlah daerah mayoritas Katolik di Pulau Timor. Satu di antaranya yaitu Kabupaten Belu. Sebanyak 89% penduduk di kabupaten ini merupakan umat Katolik atau 201.560 jiwa. Kabupaten yang beribu kota di Atambua ini masuk dalam wilayah Keuskupan Atambua dan terdiri atas 20 paroki. 2. Kabupaten Timor Tengah Utara.
Selain Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU juga menjadi daerah mayoritas Katolik di luar Pulau Flores yang berasal dari Pulau Timor. Ya, sebanyak 90% penduduknya atau 241.294 jiwa merupakan umat Katolik. Kabupaten ini masuk dalam wilayah Keuskupan Atambua dan terdiri atas 28 paroki. Kabupaten yang beribu kota di Kefamenanu ini bahkan menjadi kabupaten dengan jumlah umat Katolik terbesar di Pulau Timor, Indonesia, di luar negara Timor Leste. Satu, Kabupaten Malaka. Inilah daerah mayoritas Katolik terbesar di Indonesia di luar Pulau Flores. Ya, Kabupaten Malaka. Kabupaten yang masih tergolong kabupaten baru ini memiliki persentase umat Katolik hingga mencapai 91% dari penduduk atau sebanyak 179.591 jiwa umat. Kabupaten yang beribu kota di Betun dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini masuk dalam wilayah Keuskupan Atambua dan terdiri atas 17 paroki. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2012 bersamaan dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur yang juga adalah daerah mayoritas Katolik yang dimekarkan dari Kabupaten Kutai Barat. Luar biasa ya, semoga informasi ini semakin menambah pengetahuan umum kita akan daerah basis Katolik di Indonesia. Selain Pulau Flores, daerah-daerah ini juga bisa dijadikan tujuan destinasi wisata religi sahabat Katoliko keren, karena tentunya daerah-daerah ini kental akan kekatolikan dalam berbagai wisata religi keren di dalamnya. Di sisi lain, daerah-daerah ini juga bisa menjadi perhatian bagi gereja Katolik di Indonesia untuk mengembangkannya baik dalam karya misi maupun karya sosial. Sekian dan terima kasih, semoga umat Katolik Indonesia semakin bertumbuh tak hanya dalam kuantitas tapi juga kualitas. 100% Katolik, 100% Indonesia, Katoliko keren, salve!